mengenai simulasi pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Adiansa. Kelas yang diamati adalah kelas 6, materi ajarnya sifat-sifat magnet. Jenis diferensiasinya, yang pertama diferensiasi konten. Pak Abdi telah melakukan pembelajaran dengan diferensiasi konten. Hal ini dibuktikan dengan materi pembelajaran yang disajikan oleh Pak Abdi tadi diambil dari berbagai sumber, yaitu diambil dari paket untuk kelompok belajar auditori, kemudian kelompok visual disajikan materi video pembelajaran untuk diamati, kemudian kelompok kinestetik diberikan alat peraga berupa magnet aslinya untuk diamati oleh kelompok kinestetik. Selanjutnya untuk diferensiasi proses, Pak Abdi juga telah melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi proses. Karena masing-masing kelompok belajar yang telah dibagi, mereka mempresentasikan hasil pengamatan berdasarkan konten yang disajikan, yaitu kelompok auditori menyampaikan pengamatannya melalui proses membaca buku, membaca paket. Sehingga untuk kelompok audiovisual, mereka menyampaikan hasil pengamatannya melalui proses pengamatan video pembelajaran. Kemudian untuk kelompok kinestetik, mereka menyampaikan hasil pengamatannya berdasarkan proses hasil praktikum mereka dari mengamati magnet itu tadi. Nah, untuk diferensiasi produk, di sini tadi saya tidak melihat ada diferensiasi produk karena ketika akan menutup pelajaran tadi seluruh siswa hanya disuruh untuk menuliskan kesimpulannya di buku tulis masing-masing. Demikian hasil pengamatan saya. Kemudian apakah boleh mengajukan pertanyaan? Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak, apakah manajemen kelas yang tepat? Kayaknya semua bisa. Kita ikut orang itu. Galang-galang bela dunia kayak orang. Nah, itu saja Pak. Pertanyaan saya ulang ya Pak pertanyaannya. Menurut Bapak, apakah manajemen kelas yang Bapak lakukan tadi sudah efektif? Berikan alasannya. Terima kasih, itu saja Pak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, boleh dijawab? Ya, silakan Pak. Terima kasih kepada Bu Lailan yang telah mengobservasi hasil kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Kurang lebih seperti itulah kalau mengajar, cuman lebih capek, lebih seru karena harus keliling gitu ya. Karena untuk anak SD ini apa ya, dibilang anak-anak enggak, dibilang dewasa hampir gitu. Jadi iya, udah kayak SMP gitu. Jadi apakah tadi proses sudah termasuk efektif? Saya bilang sudah, walaupun tidak 100% gitu. Alasannya gini, kalau saya ngajar patokannya satu. Ya, kalau saya ada satu siswa atau dua orang siswa yang paling rendah tingkat pemahamannya, saya cukup tanya sama dia aja. Kalau dia bisa paham, maka saya yakin yang lain juga pasti paham. Insya Allah begitu. Jadi patokannya seperti itu. Ya tidak selamanya, kadang-kadang ada beberapa anak yang dia lemah di IPA tapi luar biasa di matematika gitu. Jadi kadang-kadang sebagai tolak ukur, kadang-kadang enggak. Jadi untuk di SD ini kita tidak bisa menerapkan satu metode atau satu gaya mengajar dalam satu hari itu. Kadang harus berbeda-beda, luar biasa ya. Apalagi anak SD sekarang tuh tanpa ragu mengutarakan apa yang dia mau, bahkan kadang dengan bahasa yang tidak sopan begitu. Nah itu yang kadang-kadang harus diluruskan bahasanya, tidak langsung dituruti hari itu juga supaya dia paham segala sesuatu itu butuh ya effortnya, ada effortnya. Jadi nggak bisa dia minta langsung ada, mungkin besok. Ya mungkin setelah dia merubah gaya bahasanya atau permintaannya baru saya turuti besok. Demikian Bu, terima kasih. Lanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. Salah ya. Ini Bu, Ibu dibayar loh Bu. Mas Pak Adi kamu ada apa? Nanti transfer ya Bu. Nanti kalau udah dimonetisasi ya. saya sampaikan hasil observasi dari kelompok saya. Di situ saya lihat nanti saya buat pertanyaan. Dari tadi saya sudah lihat di situ untuk kinestetik Bapak sudah menyiapkan
Bapak juga telah menyiapkan gambar untuk diamati dan dapat dipahami murid dalam menyebutkan sifat-sifat daripada makanan. Diferensi proses di sini Pak Ardi sudah memberikan pengarahan sebelum memberikan penugasan. Pak Ardi sudah memberikan pengarahan, kemudian membiarkan murid bekerja secara mandiri yang siswa. Selanjutnya untuk auditori dalam diferensi proses, Pak Ardi sudah memberikan pengarahan sampai pada jika sudah diberikan pengarahan maka membiarkan murid untuk mengerjakan tugas. Untuk kinestetik, Pak Ardi sudah memberikan pengarahan dan bimbingan bagaimana memecahkan masalah dan tentang sifat-sifat materi. Untuk diferensiasi tadi saya lihat masing-masing kelompok menyimpulkan hasil kelompok mereka masing-masing dan Bapak rangkum menjadi satu kesimpulan bersama. Bapak memberikan penjelasan tentang sifat-sifat materi tersebut, mengadakan ulangan kembali dan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengajukan pertanyaan. Jadi di sini tadi setelah saya lihat dari Bapak tadi menyampaikan materi pembelajaran tentang sifat-sifat makna, yang saya lihat dari awal mata langsung masuk ke inti. Semakin mata langsung setelah berdoa bernyanyi langsung ke bagian kelompok. Kita tidak. Selanjutnya Pak Ardi tidak menyebutkan tujuan pembelajaran. Dan satu lagi, setelah pembelajaran selesai, Pak Ardi tidak memberikan penugasan kepada anak didik. Tidak ada LKPD ya? Tidak ada LKPD tadi. Jadi untuk itu yang saya lihat dari waktu saya menonton observasi, setelah Bapak menyampaikan pembelajaran tadi, bagaimana Bapak menilai murid pada pembelajaran tadi? Aspek apa saja? Apakah Bapak sudah melihat pemetaan minat anak tersebut? Dan selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola kelas Bapak? Menurut Bapak, apakah manajemen kelas yang Anda lakukan tadi sudah efektif? Jika sudah, tolong dijelaskan. Terima kasih. Ulangi Bu, pertanyaan yang pertama. Yang pertama tadi, bagaimana Bapak menilai murid Bapak? Apakah sudah terpenuhi minat mereka? Ya. Apakah sudah dapat murid tersebut memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan? Yang selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola kelas Bapak? Menurut Bapak, apakah manajemen kelas yang Bapak sampaikan tadi sudah efektif? Jika sudah, tolong berikan penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Reni atas observasinya terhadap penampilan saya tadi. Baik, tadi karena saya tanggapi, kenapa tadi langsung masuk? Karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya berdasarkan pelajaran kita sebelumnya. Jadi udah diajarkan sebelumnya, gitu kan? Dan untuk hari ini mungkin tinggal diskusinya saja, gitu. Jadi udah dijelaskan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu Mira. Mulai lagi Bu ya. Baik, saya ulangi. Tadi kenapa langsung dimulai? Karena saya jelaskan tadi berdasarkan pelajaran sebelumnya. Nah, sehari sebelumnya. Berarti siswa sudah mendapatkan pemahaman atau paparan materi sebelumnya sebelum masuk di hari ini. Ini tinggal melanjutkan pelajaran sebelumnya. Karena biasanya untuk di SD itu kita tahu ya, untuk pembelajaran 1 itu kadang ada terdiri 3 bahkan sampai 4 mata pelajaran ya dalam satu hari. Jadi nggak bisa tuntas tuh IPA tuntas di hari itu. Jadi disambung-sambung lah begitu. Jadi ini yang hari nextnya kelanjutannya. Kemudian yang kedua, penilaian seperti apa yang saya akan gunakan untuk melihat apakah siswa sudah memahami atau tersalurkan minat dan bakatnya. Yang pertama, keterampilan untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Ya, jadi kadang-kadang kita untuk SD itu sangat dituntut untuk kemampuan literasinya. Jadi yang saya terapkan tadi itu salah satu bentuk penerapan literasi di sekolah. Berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kemudian membahas berdasarkan apa yang sudah dipelajari, boleh dengan metode bacaan, boleh dengan metode video yang sudah saya share di grup kelas kita masing-masing, ya di grup kelas kita. Kemudian bagaimana cara saya menanggapinya? Dengan antusiasme siswa tadi untuk belajar, bertanya. Dia kan biasa kalau sesuatu, apalagi yang kinestetik kan.
Itu biasa anak untuk terutama SD ya, kalau dia bisa mempraktekkan langsung, biasanya minatnya akan naik 2 kali lipat daripada hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya atau dengan metode serama. Ya, kalau dia bertindak langsung, dia pegang medianya, ya mudah-mudahan daya tarik atau minat belajarnya lebih tinggi dari sebelumnya. Apalagi dia bisa pegang dan dia bisa menemukan kebenaran dari apa yang sudah diajari sebelumnya. Oh ya benar, kalau kutub ini dia beda nama, dia tarik menarik nih. Nah, terjadi keseruan, ya, atau sesuatu yang memancing dirinya untuk menggali lebih dalam lagi. Nah dari situ kalau dia mampu menyampaikan apa yang setelah diskusikan tadi, dia berani tampil, gitu, itu sudah sangat menunjukkan kemampuan untuk tingkat pemahaman siswa tersebut. Nah kemudian saya tekankan lagi untuk mengumpulkan tugas secara individual, ya. Cuman tadi kalau dinilai kekurangan saya nggak tahu itu saya sengaja atau karena terbatas waktu, kayaknya nggak sempat saya sampaikan bentuk pengumpulan dari tugasnya. Harusnya kan tadi saya sesuaikan tugasnya sesuai dengan kelompoknya. Contohnya kayak auditori bolehlah dengan kertas lembar atau buku masing-masing. Kalau yang ini kelompok yang sebelah sini harusnya dengan video juga. Jadi mereka merekam mungkin kan, oh ya benar nih tarik menarik kalau dia beda kutub gitu. Walaupun video sederhana ya, kita tahu lah anak SD kemampuan merekamnya seperti apa. Tapi sekali lagi jangan pernah meragukan anak SD. Kadang-kadang tingkat kemampuan merekam mereka tuh jauh lebih expert ya daripada saya gitu. Karena mereka bisa ngambil yang efek begini, aduh saya pusing namanya. Bisa seperti itu gitu. Udah sangat mahir karena saya rasa lebih sering mereka nonton YouTube daripada saya sendiri gitu. Saya sayang kuota, mereka mah nggak peduli. Ya, tinggal minta. Jadi lebih sering dengan YouTube, jadi ilmunya untuk video konten itu lebih mumpuni lah daripada saya rasa begitu. Demikian Bu, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Udah. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Baik, terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Mungkin nampak perbedaan dari yang ditampilkan oleh Bu Mila tadi dan yang ditampilkan oleh Pak Asmi. Kalau tadi Bu Mila mungkin di kegiatan pembuka hampir lolos ya, hampir nggak ada. Kemudian kalau di Bu Mila tadi bentuknya udah ada gitu ya. Di kegiatan inti masih sama-sama membedakan gaya belajar. Ada sebenarnya diferensiasi banyak, hanya gaya belajarnya yang ditingkatkan. Saya rasa Bapak Ibu juga bisa ya mengembangkan pembelajaran diferensiasi ini nanti di kelas masing-masing. Boleh diferensinya itu kemampuan, ya kemampuan di tes diagnostiknya. Misalnya ada kalau di SD ada anak yang belum bisa baca, ada anak yang sudah bisa baca. Atau kalau tadi Bu Mila nggak hanya di gaya belajarnya, tapi mungkin tadi kan materi prasyarat untuk masuk ke dimensi 3 mungkin ada pembelajaran dari Pythagoras kan gitu. Ada anak sudah mahir nih pakai rumus Pythagoras kan. Ada anak yang belum kan gitu. Boleh dia diterapkan di situ. Jadi nggak hanya di gaya belajar sih kalau menurut saya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran diferensiasi. Saya apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas masing-masing. Saya yakin sudah dicoba gitu kan di kelas. Saya saja mungkin belum continue ya untuk berkelanjutan. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ke depan. Silakan buat Bapak Ibu melingkar di sini buat bicara.